Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, guru kita bersama, Bapak Muti Santosa, owner Muti Santosa Training and Consulting, beserta tim, tapi belum kelihatan ini, yang kami hormati, Bu Kris dari Rumah Sakit Suradi yang pada siang hari ini akan kita tunggu materinya tentang pendampingan pengadaan BMHP di fasilitas kesehatan. Dan Bapak Ibu peserta webinar di kelas khusus Mutu Santosa Training Consulting. Puji syukur, marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita pada siang sore hari ini bisa bertatap muka secara online dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, sebelum eh, webinar dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu tata caranya atau aturannya. Webinar dilaksanakan selama 90 menit dengan pembagian waktu 45 menit pertama untuk pemaparan materi dari narasumber, kemudian 45 menit berikutnya adalah tanya jawab, dan peserta yang akan melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand untuk mengajukan pertanyaan, atau mungkin kalau terkendala sinyal bisa klik di kolom chat Zoom ya. Tapi yang kami utamakan adalah yang klik tombol raise hand. Dan untuk daftar hadir nanti akan disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Jadi di chat nggak usah ditanya sebelum materi selesai, nggak usah tanya linknya mana, gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah-sudah itu materi belum selesai sudah tanya linknya mana, linknya mana. Link akan diserahkan, akan disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Dan sertifikat akan bisa di-download dalam waktu 1 kali 24 jam paling cepat setelah pengisian daftar hadir maksimal 10 menit dari selesainya Zoom. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara kita berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sudah selesai. Baik Bapak Ibu, saya tidak usah mengenalkan narasumber kita, nanti ada slide sendiri di slide-nya. Dan Bu Kris ini sudah narasumber yang sudah, ya kalau kelapa itu sudah santannya sudah banyak ya. Ini salah satu narasumber favorit untuk di dunia kesehatan. Baik Bu Kris, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ke Bu Kris. Monggo Bu Kris. Oke, terima kasih Pak Kus. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hormat kami untuk Pak Muji. Boleh diberi kesempatan saya untuk sharing gitu ya, sharing tentang bagaimana pengadaan bahan medis habis pakai atau BMHP di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan, di klinik-klinik yang mungkin nanti kita akan sharing bersama gitu ya. Ini kita sharing aja, sehingga saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti sudah akan mengalami. Kemudian beberapa hal yang menjadi kendala-kendala pasti juga akan terlalui. Nanti kita akan bersharing dan kemarin 2 minggu yang lalu kami ikut Zoom dengan Pak Menteri Kesehatan sehingga nanti kita kebijakan ke depan akan seperti apa nanti kami akan aturkan di saat ini. Makanya terima kasih juga pada kesempatan ini kami semua boleh bergabung untuk bisa bersama-sama kita belajar bersama-sama. Maka saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Dan semoga selalu sehat ya, karena punya apapun, punya uang banyak, punya segalanya, tapi kalau nggak sehat itu nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya. Maka itu yang menjadi semboyan kita bersama. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini saya.
yang eh, menjadi PPK di rumah sakit kami dan memang kami berkecimpung di pengadaan sejak 2008 ya. Kemudian sama-sama kita untuk advisor, kemudian juga untuk pengurus IAPI Jawa Tengah yang kemarin di bulan Februari, kemudian acara di Jawa Tengah juga beberapa yang hadir di sini juga gitu. Kemudian inilah eh, Bapak Ibu, apa sih sebetulnya sebelum kami ke BMHP, perbekalan farmasi itu apa gitu ya. Jadi di perbekalan farmasi itu karena kita konteksnya bahan habis pakai gitu, bahan medis habis pakai, itu masuk di dalam klasikal bahwa itu adalah perbekalan farmasi atau persediaan farmasi yang di dalamnya akan meliputi obat, kemudian reagen-reagen di laboratorium, kemudian juga gas medis, kemudian juga bahan gigi, ya, misalnya untuk tambah dan sebagainya juga ada implan ada di situ. Maka nanti kami akan membicarakan sebagian tentang alat kesehatan yang khususnya adalah bahan medis habis pakai. Nah, ini yang eh, menjadi apa aja sih sebetulnya di dalam perbekalan farmasi itu yang kita harus lakukan gitu ya. Jelas kita akan berpikir bagaimana pemilihan perbekalan farmasi tersebut dalam hal ini BMHP gitu. Kemudian juga bagaimana kita akan merencanakan sehingga terjadi efektif efisien. Kontra apa sih yang mau kita pilih gitu ya. Kemudian apakah kami harus tunjuk langsung, mana yang kami harus juga misalnya apakah untuk BMHP kami harus tunjuk atau pengadaan langsung atau e-purchase dan sebagainya. Kemudian nanti kalau terjadi penerimaan apa aja yang kami harus terima syarat-syaratnya seperti apa. Dan ini bagaimana kami harus menyimpannya untuk perbekalan farmasi yang khususnya nanti untuk BMHP ini. Maka ini adalah definisi dari yang dikatakan bahwa oh BMHP itu apa gitu ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahan medis habis pakai gitu sebuah. Jadi di sini adalah alat kesehatan yang sebetulnya digunakan hanya sekali pakai gitu ya, single use dan harus dibuang atau dimusnahkan setelah digunakan. Ini ada Permenkesnya di 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. Ya, kefarmasian. Di sini tapi kadang-kadang orang Indonesia ini lucu gitu ya. Ini masih dipakai lagi untuk mainan dan sebagainya, misalnya spet gitu ya, untuk suntik gitu ya. Itu masih dipakai gitu ya. Kemudian untuk mainan anak-anak dan sebagainya, padahal itu sangat berbahaya sekali. Kita nggak tahu sudah digunakan untuk pasien apa gitu. Kalau misalnya pasiennya menular kayak HIV gitu, kan ini hati-hati banget gitu ya. Kemudian juga kami kasus-kasus HIV anak-anak muda itu berganti-ganti dengan jarum suntiknya satu satu jarum suntik dipakai beberapa orang. Nah, barang-barang ini jelas kita kalau nanti pengelolaannya baik gitu ya, ini akan menjaga keselamatan pasien dari risiko infeksi, terkontaminasi silang, artinya kayak tadi saya aturkan misalnya satu jarum suntik untuk beberapa orang. Itu kayaknya zaman dulu pernah gitu ya. Tapi sekarang enggak gitu. Sekali pakai pasti akan dibuang gitu. Nah, ini juga yang digunakan baik di rumah sakit, klinik maupun bisa juga di rumah ya. Maka kalau biasanya pasien pulang itu pasti kita akan mengatakan misalnya eh, untuk makan gitu ya, selang sondernya NGT itu gitu. Itu seminggu sekali ya, nanti diganti lagi gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, kan berarti risiko adanya infeksi. Lah, hal-hal ini yang sebelum pasien pulang misalnya dengan stroke yang lama gitu ya, itu biasanya kami akan edukasi kesiapannya dari keluarga masing-masing. Ini contoh-contoh barang habis pakai atau BMHP, Bapak Ibu pasti yang dari orang-orang kesehatan pasti nggak asing lagi gitu ya.
ada alat suntik dan jarumnya, sarung tangan, kemudian ada masker medis. Masker medis itu bisa masker bedah maupun N95, kemudian kasa, perban, plester, selang infus, kemudian alat penampung urin itu kencing, kemudian ada surgical blade yang misalnya bisturi untuk nyobek kulit dan sebagainya. Itu ada beberapa hal itu. Ada yang misalnya pasiennya harus dipasang breathing circuit karena napasnya kemudian harus dengan ET untuk endotracheal tube untuk bisa misalnya dia napas lebih baik dan sebagainya. Itu adalah termasuk barang-barang yang dikatakan bahan habis pakai. Maka kebijakan mungkin teman-teman di sini eh, ada Pak Dirman, mungkin ada Pak Kus dan yang lain-lain. Saya percaya pasti kebijakan pengelolaan farmasi karena sudah ada standarnya. Itu akan dilakukan dalam satu pintu dan itu diawasi oleh sebuah instalasi namanya instalasi farmasi untuk menyelenggarakan nanti perbekalan farmasi itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Misalnya khususnya di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas itu akan mendapat manfaat yang harapannya sesuai dengan apa yang nanti kita planningkan. Maka ini kebijakan-kebijakan pengelolaan yang harus dibuat dan punya SOP gitu ya. Pelaksanaan pengawasan pengendalian penggunaannya mau seperti apa. Dan kita nanti akan pasti akan mewarnai ini juga, para pelaku pengadaan ada di situ. Kemudian standarisasinya seperti apa. Kemudian menjamin mutunya seperti apa gitu ya. Jadi kami kalau biasanya saya selaku PPK itu akan dapat tornya dari teman-teman farmasi. Misalnya, oh dia harus lentur, kelenturannya sejauh mana, untuk jarum itu kemiringannya berapa, kemudian ketajamannya seperti apa gitu. Dia punya standarisasi sampai di situ. Misalnya Hanskun, gramasinya berapa? Apakah 8, apakah 8,5, apakah yang 5 dan sebagainya. Nah, itu kemudian pengendalian harganya mau seperti apa, ini kita biasanya akan kita bicarakan. Kemudian kalau ada pemantauan terapi, misalnya baik obat, alat kesehatan di sini masuk. Kemudian untuk penurunan risiko kesalahan, untuk keselamatan, kebijakannya seperti apa. Sehingga seperti tadi misalnya infus 3 kali 20 infus set. Berarti kita harus ganti ini gitu ya. Kemudian misalnya ET berapa hari yang kami harus ganti itu sudah harus ada standaran, kestandarannya. Kemudian juga mudah diakses. Kami ini juga punya aplikasi gitu ya, aplikasi yang termasuk misalnya di LKPP, di kementerian-kementerian pasti punya akses untuk data sehingga itu lebih mudah. Juga inventorinya juga, oh berapa sih sekarang kan nggak manual lagi gitu ya, nggak manual lagi, semua bisa terakses gitu. Sehingga kita tahu bahwa, oh ini saya punya jarum suntikku tinggal sekian nih gitu ya. Itu kapan lead time-nya kami harus order kapan. Nah, ini juga kebijakan-kebijakan untuk peningkatan mutu pelayanan agar benar-benar kita ini nggak sampai kehabisan itu harus gimana gitu ya. Ini saya pusing konsolidasi obat, ada salah satu obat yang memang sampai sekarang ini distribusinya. Kemarin kami juga berkoordinasi gitu ya, berkoordinasi untuk bisa segera terdistribusi sehingga keberlangsungan pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau itu terjadi, maka mau tidak mau pendapatan baik itu rumah sakit, baik itu klinik maupun juga puskesmas itu pasti akan terjamin dan ya produk akhirnya goal kita ada kesejahteraan pegawainya juga akan meningkat. Kalau tadi Pak Kus mengatakan, wah kalau nanti pendapatannya berkurang, kita akan juga akan dipotong gitu, sekian persen, 6 sampai 7%. Ya ini yang efisiensi juga ini guys. Ini hal-hal yang apa ya, harus ditindaklanjuti benar-benar gitu ya. Nah, itu eh, menjadi PR kita untuk nanti agar pelaksanaan ini benar-benar berjalan dengan baik. Maka persediaan farmasi khususnya bahan medis habis pakai ini
memang di dalam pemilihannya, kalau dikatakan harus menetapkan jenis kebutuhannya. Jadi standarnya formulariumnya rumah sakit akan seperti apa gitu ya. Standar yang kita acu baik dari kementerian dan di rumah sakit disesuaikan seperti apa. Kemudian pola pengobatannya, pola penyakitnya juga misalnya. Ini kita mau sekarang ini seperti apa. Sehingga akan nanti akan berefek pada bahan medis habis pakainya, BMHP-nya jelas. Ya kayak COVID kemarin deh, kita itu dengan berbagai hantaman seperti itu, kebutuhan kita misalnya N95, kemudian ya intinya masker dan lain-lain itu cukup besar gitu. Mau tidak mau ini akan mengikuti pola penyakit yang ada gitu. Kemudian efektif dan keamanannya jelas. Kemudian pengobatannya juga dalam hal ini, karena ini kan menunjang pengobatan akan berbasis bukti jelas. Kemudian mutu, harga, dan juga kalau kita akan berpikir juga ketersediaan di pasarnya akan seperti apa. Nah, ini kegiatan-kegiatan di dalam perencanaan kebutuhan gitu yang nomor dua, kita akan menentukan jumlah nanti ada teori yang sederhana yang biasa dipakai oleh teman-teman di farmasi untuk merencanakan kebutuhan dalam jangka misalnya 3 bulan itu berapa dan sebagainya itu ada ya Kak. Kita ada metodenya, baik metode konsumsi atau metode epidemiologinya. Kemudian menjamin terpenuhnya kriterianya tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Ini saya rasa semuanya pasti kita pekerjaan apapun begitu juga. Kemudian bagaimana menghindari kekosongan baik itu persediaan farmasi, obat, alkes, dan lain-lain dengan metode yang kita pertanggungjawabkan. Maka tadi saya aturkan apakah metode konsumsi atau metode yang lain-lain. Kemudian kita memikirkan untuk anggaran yang tersedia seperti apa. Maka nanti kita selaku para pelaku pengadaan, khususnya nanti yang di PPK sudah memikirkan kontrak kita mau seperti apa. Kemudian usernya mau ini sekali didatangkan atau berapa kali didatangkan, itu juga sudah sampai berpikir sampai anggaran tersedia di Januari itu berapa, Februari berapa gitu ya. Sehingga kita sebenarnya 1 tahun tuh berapa M toh, berapa ratus M kita untuk persediaan farmasi gitu. Sehingga nanti tadi perbekalan farmasi itu tinggal kita bagi-bagi aja. Implan dapat berapa, BMHP-nya berapa, obat berapa, reagen-reagen yang kita KSO atau yang kita beli sendiri itu berapa nilai nominalnya. Kemudian di dalam pedoman perencanaan nanti kami akan aturkan juga di apa desain yang ada di bawah, anggaran tersedia, kemudian penetapan prioritas. Nggak mungkin semuanya akan terbeli. Apalagi rumah sakit besar ya, tipe A kayak kami itu kalau misalnya BLU itu kan belum belum pendapatan semua di awal ada gitu. Sehingga kita kira prioritas yang mana nih yang kita akan prioritaskan. Apakah kita akan memakai misalnya data dukungnya ABC gitu. Mana yang kira-kira vital, yang harganya besar gitu, mana aja gitu. Kan bisa misalnya alat habis pakai, misalnya nanti yang sekali dipakai langsung bak pulang juga pasien dan sebagainya, itu nanti kita berapa yang kita prioritaskan gitu ya. Nah ini yang misalnya untuk ET, untuk breathing circuit dan sebagainya, nanti juga berpikir misalnya untuk peralatan-peralatan kayak yang khusus-khusus, nanti barang itu sekali pakai udah kita buang itu berapa aja. Kemudian sisa persediaannya berapa, data pemakaian periode yang lalu berapa, waktu tunggu lead time-nya kalau kita pesan berapa kan nggak boleh pada waktu kita nunggu kita udah kosong gitu. Kemudian rencana-rencana pengembangan ke depan misalnya, oh ini ternyata kami rencana ada pengembangan nih untuk bedah vaskuler misalnya. Oh ini untuk cath lab dan kita udah mikir sampai di situ. Oh ini untuk misalnya beberapa hal yang nanti pengembangan-pengembangan pelayanan yang canggih-canggih itu kita bisa tambahkan di situ gitu. Nah ini Bapak Ibu yang di dalam pengadaan gitu ya. Kalau tadi sudah sampai
dari awal, dari perencanaan, sekarang kita sudah merasakan, kemudian kita mencoba sampai merealisasi perencanaan kebutuhan tadi, gitu. Agar tercipta efektif itu mau seperti apa, gitu ya. Menjamin juga bahwa benar-benar tersedia. Makanya biasanya kami pada waktu market sounding kami akan tanyakan, sebetulnya berapa sih produksimu? Dalam sebulan itu berapa? Kalau rata-rata kebutuhan kami gitu, apalagi kalau pengadaannya dikonsolidasikan gitu kan cukup besar. Mampu enggak? Dan saya juga minta misalnya ini harus misalnya kebutuhannya di rumah sakitnya Pak Kus gitu ya. Misalnya untuk jarum suntik gitulah. Oh, dalam sebulan itu aku bisa 100 juta gitu. Nah, mampu nggak misalnya dengan beberapa rumah sakit atau rumah sakit, dua rumah sakit atau satu rumah sakit, kita akan melihat kemampuan dari distributornya atau prinsipalnya gitu. Prinsipalnya kalau misalnya you produksi sehari itu berapa, setiap bulan itu berapa gitu. Sehingga kenapa kami kadang-kadang sudah kami konsolidasikan itu agar kami menjamin ketersediaan ini gitu ya. Meskipun khusus obat itu meleset, kalau BMHP itu rasanya saya belum pernah mengalami meleset untuk tidak tersedia. Karena mereka sudah biasanya akan memproduksi sejumlah dengan apa yang sudah tertulis gitu. Meskipun di kontrak payung itu kan kami harganya, tapi kami pada waktu dia menawarkan itu kami sudah tahu perkiraan nanti jumlah yang akan dipakai di rumah sakit itu sekian. Nah, ini harapannya dengan begitu gitu ya. Kalau misalnya waktunya ya tepat dengan harga terjangkau sesuai dengan standar mutu yang kita minta gitu. Kalau emang nggak cocok untuk mutunya nggak sesuai dengan spek, berarti ini bisa kami kembalikan. Maka untuk BMHP ini gitu ya, misalnya nanti bahan bahan-bahannya apakah ada nggak bahan baku dari dalam atau harus dari luar negeri dan sebagainya. Kemudian kalau yang berbahaya, MSDS-nya, material safety data sheet-nya ada enggak, itu kita harus juga sertakan. Kemudian izin edarnya ada enggak, karena kita nggak pengen itu barang ilegal gitu. Kemudian kadaluarsonya itu expired day-nya itu memang rata-rata adalah eh, untuk ini minimal 2 tahun, tapi untuk bahan habis pakai bisa lebih dari itu gitu. Kecuali kalau misalnya persediaan farmasi untuk vaksin reagen itu beda lagi gitu. Nah, itu yang nanti kita bisa katakan di situ. Maka kita akan tanya kepada mereka. Tuh, kalau obat jelas itu minimal 2 tahun itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian untuk penerimaan, ini kan alur gitu ya. Penerimaan nanti saya akan melihatkan bagannya gitu. Penerimaan jelas seorang penerima barang, biasanya kami itu ada teman-teman dari farmasi yang ikut di situ. Itu jenisnya sesuai enggak, speknya sesuai enggak, jumlah mutu, waktu penyerahan, kaitannya nanti dengan denda juga. Terus harga yang tertera kontrak atau SP itu dengan kondisi yang diterima itu sama enggak. Nah, dokumen-dokumen ini semua gitu diharuskan tersimpan dengan baik. Jadi kalau kami setelah kontrak, kami pun akan langsung kami scan. Jadi nanti akan dalam soft file. Kami kan hanya punya dua itu dokumen-dokumen, yang satu untuk perusahaan, yang satu untuk rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada eh, meterainya itu biasanya dari saya gitu untuk mereka, kebalikannya kalau dari vendor ada untuk kami. Jadi tidak mendokumentasikan itu kemudian di di fotokopi dengan beberapa halaman. Misalnya rangkap 7, rangkap 6 itu zaman dulu kala, tapi kalau sekarang enggak lagi. Kelebihannya kalau sudah masuk di dalam kita scan, kemudian kita masukkan di dalam dokumentasi yang sudah kita siapkan gitu, itu akan kalau misalnya nanti ada auditor, misalnya BPK atau yang lain, itu langsung kita bisa suguhkan segera gitu, nggak nunggu lama-lama. Kemudian untuk penyimpanan Bapak Ibu, jadi kalau nanti sudah ada penerimaan BMHP ini kita bisa simpan nanti sesuai juga dengan
aturan-aturan di farmasi nanti seperti apa, apalagi kalau misalnya obat-obat, reagen dan sebagainya itu lebih lebih teliti. Jadi first face kalau dia masuknya Vivo gitu ya, face in face out gitu. Jadi kalau misalnya dia yang pertama datang, ya nanti keluarnya akan pertama. Jangan ditumpuk-tumpuk, dia datangnya itu sudah awal tapi karena ketumpuk-tumpuk justru yang diambilnya itu yang di terakhir datang. Nah, itu. Nah, ini nanti pendistribusian itu pun juga tetap kita akan jaga mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu untuk diserahkan misalnya ke depo-depo gitu ya. Atau misalnya dinas kesehatan juga diserahkan ke puskesmas. Itu juga hati-hati termasuk penyimpanannya, apakah sudah benar-benar, apakah ini kena matahari boleh apa enggak, dan sebagainya. Itu lebih rigid kalau yang untuk obat. Kalau PMHP tidak akan seperti obat. Nah, ini pemusnahan-pemusnahan, aturan-aturannya. Kalau pemusnahan itu lebih besar biayanya, maka kita sebagai pelaku pengadaan harus benar-benar memperhitungkan di dalam kontrak kita. Gak harus sekali datang semua didatangkan gitu. Kecuali biasanya orang-orang yang langsung untuk, wah biar penyerapannya sekian persen, 100%, kita langsung untuk persediaan ya gitu. Kalau diprediksi nanti enggak, kalau misalnya BMHP sih masih oke ya. Kalau obat-obat, wah ya enggak susah juga gitu. Kalau misalnya mau narik penyerapannya tinggi ya masuk BMHP atau lebih-lebih barang kayak implan itu langsung penyerapannya bisa 99,99 gitu. Nah, ini di dalam pengendalian. Maka kita perlu di dalam pengendalian ini untuk persediaan farmasi khususnya BMHP itu kita bisa lakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan serta penggunaan. Jadi nanti kita akan lihat di inventory kita gitu ya. Itu mana sih yang kencang gitu. Jadi di antara kan nanti jenisnya macam-macam juga. Jumlahnya banyak banget karena pengembangannya banyak. Ada bedah saraf, ada pembuluh darah, ada yang jantung, jantung aja ada anak dan sebagainya. Belum ortopedi, banyak banget ribuan gitu ya. Nah ini kan perlu kalau obat ribuan, kalau BMHP cuman jenisnya karena juga berbagai ini dengan tergantung juga rumah sakit masing-masing tipenya apa gitu. Itu jumlahnya akan mempengaruhi di situ. Makanya Bapak Ibu ini eh, administrasi jangan lupa. Biasanya kalau misalnya sudah dilakukan semua, nanti tercatat kalau di kami ada aplikasinya, maka semuanya ini kan sudah akan tercatat di aplikasi, kan real time gitu. Beda kalau masih manual. Maka kegiatan administrasi ini bisa jadi pencatatan pelaporan, data administrasi keuangan juga, yang nanti kita akan lihat untuk administrasi penghapusan, misalnya ini barang ini kapan sih datanya kalau BMHP kecil untuk bisa untuk penghapusannya. Tapi kalau obat masih masih bisa juga gitu. Kalau saya itu kalau misalnya dokternya udah usul itu tapi kok nggak dipakai itu kan lucu gitu. Maka kalau kami ada monep setiap bulan malah sudah bisa mingguan sehingga itu jangan sampai barang-barang itu justru kita beli tapi kita tidak gunakan. Nah, ini eh, kegiatan-kegiatan di pengadaan yang nanti kita bisa apa aja sih sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan ya bisa dengan pembelian atau pengadaan, bisa produksi sendiri, misalnya kalau misalnya Aqua Bides gitu bisa aja rumah sakit sendiri untuk memproduksi, justru dia bisa jualan keluar juga bisa, atau juga dana eh, misalnya barang-barang bisa di drop atau hibah dari tempat lain. Nah, ini kemudian itulah yang Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang aturan-aturan regulasi yang kaitannya dengan perbekalan farmasi dalam hal ini adalah BMHP. Kemudian kita masuk ke lebih detail lagi bagaimana pengadaan barang jasa yang kaitannya nanti untuk BMHP ini. Yang proses jelas sejak identifikasi kebutuhan kita
sampai nanti diserah terimakan dan endingnya pasti akan dibayar gitu ya. Maka ini saya nggak aturkan lagi. Ya, nanti untuk jelas kita akan identifikasi dulu. Kalau misalnya teman-teman saya sukanya cuman ini sudah familiar kayak gini, enggak juga. Sekarang kita harus menganalisa pasar. Kalau misalnya teman-teman kemarin kami itu juga ramai pada waktu konsolidasi nasional. Kami selalu membuka aja. Mau handskun milik siapa silahkan. Trial dulu gitu ya. Memang ya perlu effort tersendiri gitu. Kalau misalnya sepet coba aja gitu. Jadi kalau misalnya tidak harus ke pasien, apakah kita harus merek X, apakah tidak boleh merek A gitu ya. Ini kadang-kadang juga sudah kayak minded ke situ gitu loh. Jadi sudah nggak lagi boleh tempat lain gitu. Nah, sementara di pengadaan itu kan sistemnya terbuka untuk siapapun gitu, transparan. Jadi nggak bisa kemudian hanya, oh aku pengen mereknya ini aja, Hanskun yang nyaman itu ini aja. Enggak juga gitu. Nah, ini yang perlu sebagai pelaku pengadaan, kemudian berani untuk mengedukasi para user bahwa kita nggak boleh kalau di pengadaan hanya kemudian hanya itu aja dan tidak ada kompetisi di antara vendor-vendor yang masuk di tempat kita. Maka ini yang nanti strategi-strategi sampai nanti katalah kalau dikelompok-kelompokkan gitu ya, kita akan tahu jangan sampai eh, tanpa pengelompokan barang jasa yang tidak baik, akhirnya kita akan mendapat harga yang berbeda, kemudian vendornya ternyata reseller yang lebih lagi ke sana gitu. Lah karena memang sekarang LKPP di LPSE kan begitu kita klik gitu ya, itu kan kita mau bisa reseller pun bisa masuk di situ. Nah, kalau kita misalnya bisa kebutuhan kita besar, ya sebetulnya kita bisa tidak milih yang reseller, kita bisa milih yang produsen gitu, kecuali obat. Kemarin ada seminar juga bagus dari LKPP itu kan saya sempat tanya, kalau kami efektif, efisien sebetulnya dengan rumah sakit BLU, kami akan butuh langsung ke prinsipal. Kecuali obat itu Kementerian Kesehatan memang harus lewat distributor. Kalau yang lainnya enggak bagaimana gitu. Kalau enggak ada aturannya ya boleh dilakukan gitu. Jadi itu, tapi yang teriak-teriak itu para distributor. Ngapain langsung belilah? Kami ini sudah pemeliharaan aja langsung ke prinsipalnya, tidak lagi lewat distributor dan itu efisiensinya cukup besar gitu. Ya, ini kalau punya inovasi-inovasi memang, tapi kita kan mau memangkas rantai itu gitu. Kita kadang-kadang kita beli ke prinsipal, prinsipal yang bekerja, tahu-tahu kita memberikan uangnya ke apa distributor yang sebetulnya distributor dalam hal ini lebih ke administrasi. Ini Bapak Ibu dalam perencanaan, jadi ada panduan-panduan, teman-teman pasti sudah pecok, kita punya formularium, ya, Forkit misalnya rumah sakit gitu ya, panduan klinisnya kita, kemudian standar-standar terapi yang nanti kita akan gunakan, misalnya kita lebih ke obat dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya saya konsolidasi untuk cat lab gitu, balon stand yang konsolidatornya adalah Harkit gitu ya. Ini saya akan tanya dulu, ini pemenangnya itu kita nomor terendah ini gitu, tapi kita mau ngambil ini apa enggak? Kalau enggak, kami minta justifikasi. Kemudian kita tadi saya aturkan bahwa ada anggaran, ada kebutuhan yang mau direncanakan, kemudian stoknya seperti apa. Nah, ini alur penyusunan yang biasanya untuk rincian anggaran biaya. Kita akan kumpulkan data-data stoknya berapa, BMHP kita, kemudian buffer yang ada itu berapa, buffer stoknya, perhitungan buffernya, kemudian lead time-nya, waktu tunggu. Kalau apakah seminggu, 2 minggu barang itu datang, sehingga kita harus menyesuaikan. Kemudian keuangan anggaran kita sejauh mana, baru nanti kita akan susun rincian anggaran biaya itu yang nanti dari farmasi kemudian akan disetujui oleh pimpinan-pimpinan yang terkait sampai direktur misalnya. Nanti setelah itu kita akan lakukan pengadaan
yang akan dilakukan oleh PPK atau KPBJ dan juga nanti kita berpikir untuk penerimaan dan penyimpanannya seperti apa gitu sebelum nanti didistribusikan. Ini tadi saya aturkan tentang metode konsumsi di dalam perhitungan. Pasti teman-teman apoteker sudah jelas tahu, ya. Jadi nanti A-nya di sini itu rencana pengadaan kita itu mau berapa lama gitu ya. Kemudian pemakaian rata-rata per periodenya berapa. Kemudian buffer stok penyangga kalau misalnya nanti di dalam kita menunggu itu kira-kira juga lead time-nya kita berapa, kemudian sisa stoknya berapa. Jadi buffer stok itu kita akan lebih aman kalau misalnya tergantung gudang juga. Tergantung gudang, tergantung juga distributornya ini kira-kira lama apa enggak gitu ya. Sehingga rata-rata di dalam eh, standar yang dari Farmalkes 72 2016 itu adalah 10 sampai 20. Kalau misalnya aman gudang cukup ya bisa 20%. Tapi pada waktu saya buat tesis itu di procurement itu memang gudang itu seminimal mungkin gitu. Sebetulnya kalau di luar itu gudangnya adalah di vendor bukan di kita gitu. Karena jelas tempat itu akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi biaya juga rumah sakit. Maka ini contoh aja kalau perhitungan dengan metode konsumsi gitu. Saya aturkan tadi, kalau rata-rata pemakaian infus itu dalam 1 bulan katalah 10.000 gitu aja lah. Buffer stoknya kita 20% itu 2.000 dari 10.000 dan lead time-nya kita menunggu 1 minggu itu 2.500 unit gitu. Dengan sisa stok kita itu masih 4,5, berarti kita merencanakan kebutuhannya nanti A, kan tadi A-nya itu 10.000 ya, sehingga nanti B, C, D dikurangi E gitu. Jadi kita akan rata-rata kebutuhan ditambah kita itu baper stok-stok penyangga aman kita berapa. Kemudian kalau kita menunggu 1 minggu itu berapa. Sehingga dari sini akan dikurangi oleh sisa stok kita itu masih berapa. Sehingga kita akan menentukan bahwa oh ini akhirnya kita akan dalam 1 bulan kita butuh 10 unit infusen. Nah itu. Kalau yang kedua memang metode epidemiologi atau morbiditas kematian seperti apa didasarkan pola penyakit gitu ya. Itu masih bisa juga kalau misalnya tahu-tahu oh ternyata ini habis lebaran banyak diare gitu ya. Oh berarti kita harus untuk BMHP apa aja sih yang harus kita penuhi gitu. Karena pas lebaran itu semua makanan itu bercampur aduk makan. Pokoknya kayak, wah, pokoknya hari itu tuh hari segalanya gitu. Makanya ini yang harus diperkirakan untuk kira-kira kebutuhannya nanti berapa. Nah, ini metode yang bisa mendukung sih prioritas tadi kayak untuk anggaran gitu ya. Kalau misalnya kita anggarannya berarti kita bisa mengelompokkan untuk barang-barang A yang nanti sangat mahal dan vital itu menyerap sampai gitu ya kurang lebih 70 anggaran meskipun jumlahnya sedikit tapi mahal itu nanti kita menjadi perhitungan. Jadi ini menjadi data dukung gitu untuk memprioritaskan kira-kira yang mana nih yang mau kita adakan berapa gitu. Kemudian kelompok B itu menyerap kurang lebih 20%. Dan kelompok C nanti apa aja sih kelompok C dan kelompok B gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan 10%. Data kedua itu adalah analisa vital, esensial, dan non-esensial. Jadi kalau misalnya vital, berarti kita untuk menyelamatkan jiwa nih. Berarti untuk alat-alat resusitasi jantung, paru, orang tahu-tahu pingsan nggak sadar bahwa UGD gitu. Lah, itu harus kita siapkan benar-benar. Termasuk misalnya dengan orang-orang dehidrasi ya, berarti infuset harus selalu siap. Ya, itu vital. Kalau nggak ada nggak bisa gitu. Sama dengan obat. Oh, berarti kalau misalnya tahu-tahu misalnya gula tinggi atau jantung biasanya ya, kita berarti dopamin nih yang harus harus benar-benar tak siapkan di situ. Esensial ini esensi gitu ya, penting juga gitu. Tapi ini harus ada, tetapi yang vital, jadi nanti kita akan bedakan itu.
Kalau yang non esensial untuk BMHP itu kecil kalau di rumah sakit, di klinik atau puskesmas. Artinya hanya sabun. Kalaupun itu nggak ada, nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu nggak terlalu penting gitu. Kalau uangnya ada ya kita bisa belikan. Nah ini kami akan bahas tentang proses untuk tahapan-tahapan di pengadaan barang jasa. Ini sama dengan yang lain. Jadi sama kita pasti akan purchas. Apakah pilihan kita seperti ini? Jadi ada purchas, pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung, tender cepat gitu. Meskipun ya kita sekarang jarang menggunakan ini ataupun dengan tender. Nah, ini kalau aturan dari Perpres nomor 82 tahun 2018 dan sampai sekarang pun masih kita gunakan untuk jaminan kesehatan nasional gitu ya. Ini itu pengadaan obat alkes jadi di pasal 60 nanti bisa dilihat lagi atau BMHP itu program jaminan kesehatannya ini adalah dilakukan dengan katalog elektronik. Tapi untuk Permenkes kami, untuk apa obat itu memang harus gitu ya. Tapi untuk jaminan kesehatan masih disarankan seperti itu gitu ya. Kalaupun belum gitu, kita bisa lakukan manual dan berdasarkan katalog elektronik. Jadi kami itu kayak kemarin daripada tender pusing gitu. Kita nggak tahu bisa beli kucing dalam karung, kami kompetisikan manual dan kami katalogkan gitu. Nah, sekarang malah sudah masuk di dalam katalog. Kemudian kalau misalnya BMHP ini tidak terdapat dalam katalog elektronik, maka di dalam mengadakannya tetap mengacu pada kan kita punya Fornas. Fornas ya, Formularium Nasional. Maka kita akan mengacu pada itu yang dilakukan. Kemudian dalam Alkes ini yang dibutuhkan kebetulan tidak ada dari Fornas, maka kita akan minta persetujuan kepada Direktur Rumah Sakit. Jadi kalau kami itu kalau hal-hal yang besar gitu ya, eh, besar artinya uangnya banyak juga yang harus keluar. Kami minta ACC dari pimpinan kami untuk ini di ACC apa enggak atau termasuk juga kalau kita beli-beli untuk produk luar negeri itu kan juga harus ACC sampai tingkatnya kementerian kalau di kami. Kalau kalau mungkin teman-teman yang di rumah sakit daerah pasti sampai di Kemendagri. Sama di Dikti, Kemenak itu juga sampai di sana. Jadi nggak bisa aja kemudian kita mengadakan barang-barang produk luar negeri tanpa seizin dari kementerian dan lembaga atau Kemendagri itu ya. Nah ini kalau katalog Bapak Ibu pasti udah biasa. Ya ini saya rasanya sudah nggak menerangkan lagi ini ya untuk purchase ini karena teman-teman sudah semuanya udah oke kan ada pengecualian juga. Jadi kami itu masih kalau kalau BMAP sih nggak ada rasanya apa nggak kayak obat gitu. Ini habis, ini begini gitu. Maka kemudian kita tidak melakukan dengan e-purchase itu. Tetapi kalau BMAP sih aman-aman ya. Selama ini nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Ya ini yang layar-layar kalau ketentuan-ketentuan yang sudah Bapak Ibu tahu semua gitu. Meskipun sebetulnya juga di Pokja ini bisa sebetulnya dengan e-purchase nanti di atas 200 juta. Tetapi kan ini masih menunya belum. Nah, ini mini kompetisi yang kami lakukan memang Bapak Ibu yang khususnya eh, kalau kalau kami pengadaan BMHP kemarin sempat kami juga memakai manual dulu kemudian kami katalogkan juga pernah terjadi gitu ya. Jadi kami undang mereka yang punya semua kemudian kita lakukan reverse auction. Jadi kalau mini kompetisi kita itu kan di dalam sistem sekali selesai gitu. Karena kalau BMHP kami pakai trial, maka yang sudah lolos dari trial itu, kemudian kita minta untuk memberikan penawaran, kemudian kita reverse auction, jadi yuk berapa gitu. Kemudian kita lakukan negosiasi lagi. Jadi itu yang kami lakukan gitu ya. Kemudian juga ini referensi-referensi ini yang kita juga pakai, kemudian nilai Izin pajak Bu paling Kris, banyak. Halo? 3 menit lagi ya. Oh, siap-siap. Ini lanjut ya aku. Ini Ya, rasanya udah biasa lah yang TKDN dan sebagainya.
Nah, ini Bapak Ibu yang nanti kita lakukan justifikasi dan sebagainya untuk keamanan-keamanan, maka kalau misalnya ada BMHP khusus gitu ya, dia menunjuk merek tertentu gitu, ada justifikasi sehingga nanti kita aman. Jangan sampai usernya maunya ini keinginan tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh aja, misalnya ada izin edarnya yang kami lakukan untuk ini kebetulan dari Nosmed ya. Jadi kita pakai misalnya infuset yang kemarin kami untuk konsolidasikan kan kebetulan pabriknya juga di Klaten ini aja ada juga gitu ya. Ini kemudian ini yang harus diperhatikan, saya pikir ini tidak masalah. Ini penerimaan di gudang farmasi, checklist penerimaan dan sebagainya tadi saya udah katakan juga. Kemudian ini yang Bapak Ibu pasti dilakukan di gudang farmasi, nomor batch, tanggal kedaluarsa dan sebagainya. Ya, ini kalau kami konsolidasi Bapak Ibu, jadi nanti di 2000 kemarin dengan Pak Menteri itu seluruh rumah sakit daerah akan diikutkan konsolidasi. Wah, pusing saya. Bayangin aja kalau seluruh Indonesia akan diikutkan konsolidasi itu kan kita punya beberapa kendala di antaranya juga gitu ya. Masalah pembayaran dan sebagainya itu akan berpengaruh gitu ya. Pikir saya regional itu, tetapi Bapaknya mintanya satu nasional. Kemudian ini RSUD yang kemarin sebetulnya sudah ada surat Pak Kus ke seluruh RSUD gitu ya. Tapi tidak banyak RSUD yang menanggapi. Tapi kemarin Pak Menteri, siang ini suratnya sampai tempat saya. Nanti harus RSUD ikut begini. Kenapa baru sekian RSUD itu ya? Ya itulah. Ini yang kami lakukan kemarin itu. Nah, ini ada beberapa tempat saya itu ada peralatan ortopedi ini juga. Kemudian jadi kami ada di nomor 3 peralatan rumah sakit umum perseorangan ini alkohol swab dan sebagainya. Kemudian ini yang kemarin sekilas pasti nanti akan sama di tahun depan gitu ya. Harganya mengikat, kadaluarsa 2 tahun sebagainya. Kemudian nanti pengambilannya harus 80% dari total belanja gitu. Ya itu. Jadi nanti konsolidator itu juga mumet ada di sini. Nah ini yang kami lakukan Bapak Ibu kontraknya kami kontrak payung. Jadi kalau BMHP bisa 2 tahun ini kami lakukan karena memang 1 tahun lebih mahal daripada 2 tahun. Kemudian kami juga lakukan kontraknya satuan gitu ya, satuan sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, itu pokoknya yang rutin-rutin kalau bisa kita kontrak payungkan aja daripada kita harusnya bisa pergi-pergi gitu. Saya itu kalau dengan Pak Muji itu kenapa kita masih terus berkutat pengadaan di akhir tahun padahal kita bisa pergi-pergi kalau strategi kita benar gitu. Maka itu yang selalu saya terngiang-yang di kepala saya dan saya selalu membuat inovasi-inovasi gitu. Kenapa kontrak hanya setahun, kenapa tidak 2 tahun, kenapa tidak 3 tahun, kami bisa 5 tahun. Ya itu yang kami lakukan. Internet kami bisa 5 tahun gitu. Ngapain harus hanya 2 tahun, setahun gitu. Tapi kami hasil market sounding. Makanya Bapak Ibu yang ini kalau biar efektif efisien ya belanja kita sesuai yang kita gunakan gitu. Sehingga kita bisa termin begitu selesai langsung kita bayar. Ini contoh-contoh aja yang kami lakukan untuk efek kateter misalnya yang kami lakukan di Joglo Semar ini. Yang kita bisa kontrak gitu ya dengan ini ya begitu ini dirut kami gitu. Maka itu Pak Kus yang sudah kami lakukan, kami juga misalnya kami harus ke pemenangnya misalnya gas medis itu kami 5 tahun Pak, 5 tahun. Kemudian ini kami ke kunjungan ke pabrikan, kami memastikan dulu benar nggak ngecap apa enggak gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan kalau kemarin juga dengan Pak Muji kami dengan rumah sakit ada di Tangerang, Cikarang, Bontang. Itu yang kemarin Februari kemarin di Muji Santoso Training and Consulting di Jogja kemarin. Ini kami rakor-rakor untuk persiapan-persiapan yang kami lakukan. Maka itu terima kasih kembalikan ke Pak Kus.
Itu Wes, Pak Gus, terima kasih. kamu mantap sekali nih materinya nih. Materinya kenyang di saat kelaparan ini bagi yang puasa, Bu. Mantap ini, Bu, materinya, Bu. Jadi ini sudah ada yang tanya, ini yang di chat nanti dulu ya. Chat kalau tetap mau tanya, kalau bisa silakan klik tombol resen. Jadi materinya berat banget ini. Siang-siang jadi nggak ngantuk. Lah, itu Bu Kris ya, kepenanya pertama ada Bu Dwi dari Jawa Timur, temannya Cak Mus ini. Silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, terdengar, Oke, aman. siap. Terima kasih, Bu Kris. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Saya ini tahun ini ditugaskan sebagai PP untuk BMHP, Bu. Seperti itu untuk Alkes. Nggih. Dan saya relatif sangat nggak paham gitu ya, sangat nggak ngerti ini terkait, dan ini benar-benar pencerahan sih. Makasih banyak dari Bu Kris. Yang pertama mungkin ini ada 4 pertanyaan, Bu. Saya langsung saja. Yang pertama itu, apakah semua jenis BMHP itu harus ada NIE, terus CPKAB, CDKAB gitu ya. Contoh misalnya kayak Sepak. Sepak itu kan sederhana ya. Nah, itu apakah harus juga ada persyaratan tersebut? Terus kemudian terkait dengan kategorinya, Bu. Kategori di katalog itu seharusnya kan alkes ya, Bu. Tapi kenyataannya itu banyak produk itu yang penyedia itu tayangnya itu di kategori alat laboratorium. Seperti itu. Nah, itu apakah kita boleh transaksi di sana? Terus kemudian terkait kualifikasi usaha. Jadi sampai saat ini sih yang saya lihat itu di katalog itu banyak yang kualifikasi usaha non kecil. Ada sih yang kecil ya beberapa. Tapi yang memenuhi syarat, artinya yang punya persyaratan sertifikat NIE dan lain sebagainya, itu kebanyakan adalah prinsipal atau distributor gitu, yang dia itu adalah non kecil. Ada juga kecil yang memenuhi syarat. Nah, ini untuk pemaketan dengan nilai di bawah 15 miliar itu apakah kita diperbolehkan non kecil? Itu, Bu. Kemarin saya mini kompetisi itu akhirnya trial, Bu Kris. Jadi yang pertama saya lempar usaha kecil dulu gitu ya. Ternyata nggak ada yang daftar, itu baru akhirnya saya adendum. Jadi pada saat mau penutupan penawaran itu kan nggak ada yang masuk. Akhirnya saya adendum jadi kualifikasi kecil dan non kecil seperti itu. Ya saya juga khawatir juga ya kalau langsung non kecil gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, Bu, tadi disebutkan terkait dengan trial alat gitu ya, trial BMHP. Nah, ini apakah ketika kita itu mini kompetisi diperbolehkan mensyaratkan bahwa produknya itu harus di trial terlebih dahulu. Khawatirnya ini juga ada unsur subjektivitas juga ya. Khawatir ada like and dislike gitu. Dan ini apakah sesuai dengan Kepkas 93 tahun 2025? Seperti itu aja, Bu Kris. Terima kasih banyak sebelumnya. ye, Bu Dwi, Iya. terima kasih. Bu Tini Langsung Bu ada Kris, sekali. monggo. Ya, untuk trial ya, saya aturkan untuk trial karena ini barang habis pakai gitu ya. Saya itu kan kita nggak ngerti kenyamanan, soalnya juga kementerian ngomong gini, yang penting di surat itu bahwa itu nyaman gitu. Lah, nyaman itu kan standarnya susah, Bu Dwi. Sehingga pasti kita akan bukti benar-benar sebagai evidence base-nya, kalau kita sebagai ukurannya benar-benar kita bisa percaya gitu. Kita akan lakukan dengan trial gitu. Sehingga kalau trial kan kita form yang buat kita nih gitu ya. Yang buat dari farmasi, kemudian kita akan, saya biasanya ngundang mereka para kepala ruang gitu atau kepala instalasi yang besar-besar misalnya UGD, kemudian OK, intensive care, rawat inap gitu. Kita minta untuk bisa trial gitu. Karena kalau trial itu terus nanti dia punya kan tidak hanya satu tempat gitu. Sehingga dia punya reasoning kenapa dia menolak itu gitu. Kenapa tidak pakai ini kok pakai itu gitu. Jadi kayak kemarin pun kami lakukan itu. Sehingga you ngapain? Kalau saya boleh milih, ya milih sepet yang murah gitu. Karena saya yang kurang manajemen gitu. Tapi kan akhirnya dari beberapa kan kita akan berapa persen sih yang
setuju, berapa persen yang setuju, itu kan akan beda banget gitu. Makanya kebetulan saya basicnya perawat gitu ya, sehingga saya akan paham benar gitu. Untuk BMHP itu, karena kan termasuk kami ke user itu, kami cerita anggaran kita itu segini loh ya. Kalau Anda inginnya produk hanya ini, kita nggak usah sebut nama. Itu ya oke, tetapi anggarannya kita itu nggak nyampe nih gitu. Tapi bukan berarti kita itu menurunkan mutu gitu. Maka kita akan ngerti tidak hanya mereka, "Ah, pokoknya kita pakai ini, harus pakai ini," kan nggak bisa juga sebagai pimpinan nggak bisa begitu. Tapi dengan adanya trial ini menjadi mediasi yang tepat menurut saya bahwa itu bisa dipakai gitu. Jadi konsolidasi nasional kami pun harus trial. Ada juga rumah sakit salah satu di Bali mengatakan RSUD. Saya tuh sudah biasa Bu, dokter-dokternya pakai ini, saya nggak mau pakai itu. Kalau nggak mau keluar aja dari konsolidasi, saya bilang gitu. Karena harus manut konsolidatornya. Jadi main kita itu nggak bisa kemudian hanya ini gitu. Kita itu terbuka untuk siapapun. Maka Ya, subjektif itu kalau misalnya semakin banyak respondennya gitu ya. Banyak itu nanti monggo aja, saya nggak bisa menentukan gitu. Kan tinggal berapa ruang yang kita besar-besar bisa trial gitu. Sehingga dari situ kita udah ngomong sama mereka, kita nggak punya kepentingan apa-apa loh ya. Jadi Anda jangan mau disogok begitu saja biar untuk ini. Itu udah sampai segitu. Sampai biasanya saya tuh ngomel-ngomel spiritualitasnya sampai di situ gitu. Nah, itu kita bisa lakukan. Sehingga nanti, ya ini contoh kami yang termasuk rumah sakit yang lain itu ya, meskipun tidak, ya karena kita punya kewenangan sebagai konsolidator, ya kita ngomong gitu. Kalau Anda nggak punya respon positif untuk trial dan Anda hanya ini, ya ke depan nggak usah ikut aja deh gitu. Sehingga kita udah punya catatan khusus gitu. Lah itu produk untuk BMHP hal-hal khusus itu memang perlu. Kalau misalnya Hanskun ini benar-benar kalau dipakai di kamar operasi nyetrum. Benar enggak itu. gitu kan. Lah makanya kita kan kalau dia bilang kayak gitu bisa aja masa lalu. Tapi sekarang sudah diperbaiki kan bisa begitu. Kalau nggak di trial dulu itu kalau pakai itu tuh mesti nyetrum gitu ya. Nah, itu yang kita harus ini juga. Kemudian kalau kualifikasi kami itu jadi bisa seperti jenengan tadi, non kecil dan kecil kita lakukan gitu. Karena kami terus terang kaitannya hal-hal apalagi yang benar-benar barang-barang yang sensitif ke pasien ya. Itu Ya, nanti kecil itu kayak apa toh gitu. Kalau ya, barang kebutuhan selain medis gitu masih oke-oke gitu. Tapi yang medis ini memang kecil-kecil belum tentu mau ikut di situ gitu. Itu. siap, Kemudian siap. kalau tadi ya memang kami aja misalnya gas medis itu sebetulnya alkes apa bukan toh gitu ya. Ya, Itu aja masih ramai sampai sekarang. Itu kan masuk non medis gitu. Padahal itu namanya gas medis gitu ya. Sehingga kadang-kadang masih pengelompokan oleh teman-teman di sektoral Kemenkes itu masih ini masuk padahal ini masuk ternyata tidak masuk ke Alkes tapi masuk ke alat-alat lab gitu ya. Tidak ya. ke BMHP. Nah, ini yang memang sih sebetulnya itu nanti kita bisa bersurat ke mereka kok ke Farmalkes. Apalagi kami biasanya sekarang menjadi konsolidator ini kan sering juga kontak-kontak dengan mereka gitu ya. Kemudian masalah NIE, karena kalau nggak ada izin edar, kami nanti daripada kena. Jadi tetap kami gunakan itu. Tapi kalau yang, ya kalau hanya sepalak gitu ya, Palak. sepalak itu ya kami enggak, kan kami juga butuhnya tidak langsung beli banyak juga gitu ya. Nah itu kalau itu enggak sih hanya sepalak itu sebetulnya kan apakah itu alkes kalau ditanyakan kalau aku itu hanya sepalak itu kan homemade ya sebetulnya. Ya, Hanya ya itu makanya kalau sepalak jelas kami enggak pakai tapi yang untuk yang lain-lain izin edarnya pasti kami pastikan itu. Gitu Bu Dwi. Terima guys, kasih. siap. Terima kasih penjelasannya, Bu Kris. Makasih, Pak. Sama-sama. Ye. Ya. Izin Pak Musi barangkali mau nambahi. Oke. Lanjut ke Pak Kabak Gunung Mas Kidul. Tommy. Ya, silakan. Saya memanggil Mas Tommy takut kualat nanti sama Pak Kabak nih. Oh Silakan gitu Pak ya. Kabak. Aduh, aku ya mohon maaf nih. Ya, silakan. Enggak Mas Tommy.
Kok Halo, nggak ada suaranya nih? putus Pak ya kayaknya. Mas Sebentar. Tommy. Oh, Wah, di mana ini? Di Jogja ya? Halo, Di ya Jogja Bu, Kak? ya, di rumah. Kedengaran suara saya Bu? Oh mantap. jelas, jelas. Oh, ya. Iya, matur nuwun Libur Pak kok Kuswoyo. WFA. Oh enggak, sudah pulang ini. Sudah pulang. Oh, Iya. Matur nuwun kesempatannya Bu Kris, Pak Kuswoyo, iya ini saya sama-sama. senang sekali nih ketemu Bu Kris nih dan Bapak Ibu semuanya. Pembahasan keren ini. Langsung aja nggih. Yang pertama itu Ya, terkait dengan tadi Bu, Ibu cerita tadi sudah melakukan mini kompetisi ya untuk peralatan medis gitu ya, peralatan apa untuk kesehatan. Nah, kalau saya melihat polanya itu kan masih saya lihat principal reseller gitu ya. Jadi yang menawarkan produk alat kesehatan itu kebanyakan prinsipal-prinsipal gitu ya, Bu. Kalau saya lihat di e-katalog itu. Nah, mungkin bisa sedikit cerita Bu kemarin waktu mini kompetisi melalui sistem di katalog itu apa saja yang menjadi kendala atau semuanya lancar-lancar aja gitu ya. Atau memang ada hal-hal yang misalkan kayak kurasi ya. Sekarang ini masih butuh tetap kurasi ya produk itu kemudian baru dia bisa menawarkan produknya kalau sudah selesai kurasi. Nah, apakah di alat kesehatan itu sama kayak konstruksi ya, tidak perlu kurasi, nanti yang kurasi PP sama atau PPK-nya yang akan memini kompetisikan tadi, terus sebelum penetapan pemenang dikurasi gitu. Jadi produk yang belum dikurasi oleh Kementerian Kesehatan atau belum lolos kurasi ini tadi, teman-teman penyedia bisa menawarkan gitu ya. Apakah seperti itu atau tidak? Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua terkait ini, Bu. Kan ada di beberapa rumah sakit itu ya, itu kan mereka istilahnya itu KSO, tapi bukan KSO dalam arti KSO kerjasama operasi yang di pekerjaan konstruksi ya. Jadi KSO karena misalkan saya rumah sakit saya itu nggak punya duit, harus ada alat hemodialisa, maka dia kerjasama dengan KSO tadi istilahnya itu ya, minjem istilah itu. KSO dengan vendor yang punya peralatan tadi, alatnya dipinjamkan di rumah sakit, tapi BFHP-nya harus beli di sana gitu ya. Dan nggak bisa pakai substitusi BMHP yang lain dikunci untuk produk dari situ gitu ya, dari vendor itu. Jadi BMHP-nya khusus hanya untuk alat itu, tapi kalau mau diganti BMHP lain ternyata nggak kompatibel. Nah, sebenarnya untuk semacam-semacam ini apakah masih bisa dan itu diatur di mana, Bu? Apakah kreativitas kita sebagai rumah sakit atau memang ada regulasinya dari Kementerian Kesehatan kalau mau kerjasama dengan apa istilahnya kita menyiapkan tempat, mereka yang menyediakan alat, kita beli BMHP-nya gitu ya. Dan tadi kan disampaikan Ibu, ya harus selektif gitu ya, yang mana yang bisa menyediakan BMHP yang disparitas produknya banyak gitu ya. Jadi tidak mengunci gitu tadi. Mungkin itu saja Bu Kris yang mungkin oke. kita butuh pencerahan itu, Pak Turnun. Ya Mas Somi. Dua itu aja. Nih, Iya. untuk KSO ya. Jadi KSO ini kita itu memang punya alat-alat yang akhirnya gitu ya. Setiap kali kami presentasi sekarang itu selalu tanya dulu, apakah ini closed system? Apakah open Close system? system. Open Ya. system. Iya. Tapi rata-rata dari mereka adalah closed system. Mereka nggak mau open system itu begini. Nanti kalau kami dipakai, kalau misalnya alat kami begini-begini dengan reagen orang-orang ini, gitulah alasannya itu. Aku nggak tahu loh Bu akurasinya, kemudian data-data yang muncul. Maka kemarin kami itu akhirnya kenapa gitu ya. Kemudian yang punya ini siapa aja gitu. Sehingga Hmm. kami bisa bareng-bareng kira-kira berapa sih gitu. Hanya bisa gitu. Tetapi memang sebetulnya kami setuju seperti apa yang disarankan LKPP itu bagus sih sama Pak Deputi itu. Kalau bisa rumah sakit itu jualnya jual layanan. Maka ini sudah mulai, Mas. Rumah sakit itu jualnya layanan, tidak lagi harusnya kan tidak perlu beli alat gitu ya. Aku nggak tahu ya kalau nanti di atas sana gitu. Kenapa kayak ini kan Iya. kami bangun untuk 9 lantai gitu. Alat-alat kan juga disiapin. Jadi kita nggak lagi kayak misalnya dari LKPP kan maunya kan
kita kerjasamanya layanan. Jadi nggak mikir gitu. Alat itu mau rusak, mau ini pokoknya aku hanya pengennya karena ada rumah sakit yang sudah beberapa rumah sakit yang udah jalan seperti itu. Iya, 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 Misalnya iya. untuk gula darah gitu aja ya. Berapa sih sebetulnya untuk rumah sakit berapa, untuk vendor itu berapa? Arahnya harusnya ke sana. Tapi sampai Bagi sekarang hasil. oh, sampai sekarang itu masih masih seperti ya seperti Mas Somi tadi cerita gitu. Kita masih KSO misalnya, kami memang ada yang kami beli ya untuk cuci darah gitu. Ada kami yang beli alat sendiri, ada yang KSO. Karena kami kan hitung nih gitu ya. Tetapi kalau kalau kerusakan-kerusakan ini besar gitu. Cucuk enggak gitu bahasa Jawanya. Jadi cukup Ya, enggak sih kalau kalau misalnya MRI gitu ya. MRI itu sebetulnya penggunaannya berapa gitu. Karena kan kalau di Indonesia terus terang kita itu kalau saya baca-baca jurnal itu enggak seperti di luar negeri. Kalau luar negeri itu enggak harus seluruh rumah sakit itu punya barang itu semua. MRI, cath lab dan sebagainya gitu ya. Lah itu kalau di luar negeri itu udah dibagi-bagi gitu loh. Kalau di sini kan wah ini rumah sakitku udah punya ini gitu. Nah itu di situ akreditasi masalah. ya. Kaitannya Iya, akreditasi. MFK, manajemen fasilitas kesehatan itu loh yang di situ. Maka kita mau mau visinya beda gitu loh. Nah ini Ya, kalau seperti dari pengadaan sebetulnya dan kalau manajemen di manajemen institusi pasti akan lebih enak kalau layanan. Contoh yang paling dekat yang sudah ya, kami baru sebagian yang layanan itu. Tapi kalau misalnya tidak beli alat, tapi kita kontrak dengan layanan, itu akan lebih efektif sih sebetulnya gitu. Kita nggak mikir rusak, kita nggak mikir pokoknya maintenance gitu. Nah itu tentang kurasi, kurasi ini memang luar biasa dan itu lama sekali. Sampai lama kemarin ya. aku mensondingkan, dia langsung cerita Bu Kris kami itu orangnya sedikit. Sementara banyak barang yang harus dikurasi. Makanya kalau misalnya yang kemarin pun gitu ya, kalau kami yang kemarin belum terkurasi gitu ya. Karena kan sebetulnya kita ada surat dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Kalau misalnya belum keluar sampai segitunya, dia sudah merencanakan, artinya sudah berkirim ke sana, kemudian saya klarifikasi. Ini apakah sudah masuk, sudah ini. Jadi kita ada surat kok Mas, bahwa itu boleh dilakukan. Cuman sayangnya untuk mini kompetisi secara sistem itu Nggak kan yang bisa ya. belum, nggak bisa. Jadi Makanya kalau belum manual. kurasi nggak bisa Oh, ya. iya. Nggak bisa Makanya kemarin memasukkan tuh nama. sampai sektoral biro pengadaan. Bukres kan kita yang penting kan hanya untuk kurasinya kan masalah mini kompetisi. Aku pentingnya mini kompetisi. Saya itu hanya kemarin melakukan hanya manual-manual aja. Dari kebetulan manualnya ini karena trial ya. Kalau barang nggak trial kan aku salah sebetulnya gitu loh. Nah itu yang kendalanya masih di situ Mas. Sampai sekarang. Maka Masih saya itu kendala. hanya meminta kepada misalnya ada teman-teman karena kami konsolidasi mohon untuk ini untuk dipercepat gitu. Karena kami butuh dan ini sudah masuk harganya itu terbaik gitu. Nah, itu akhirnya kami mensondingkan langsung ke sana. Sounding penyedia oke, sounding kami para user. Harganya begini loh kalau yang sudah terkurasi itu dan dia begini gitu. Terus akhirnya itu selesai. Jadi memang itu harus juga didorong oleh usernya. Dalam hal ini rumah sakit itu. Hmm. Yo kami Iya, iya, iya. kemarin, saya contohkan ada salah satu perusahaan BMHP yang menang di konsolidasi, kemudian kami sondingkan. Kemudian gas medis juga sama begitu. Itu, mudah-mudahan nanti lancarlah kurasinya ya. Tapi mereka Iya. bilang orang itu sedikit yang mengkurasi. Aduh, apakah kayaknya pengen tak bantu itu ya. Wah. Satu lagi ya Bu, tadi kalau Ibu ada inovasi tadi ya, kalau mau menentukan alat yang mau dibeli gitu ya, itu kan ada trial alatnya itu ya. Itu trialnya setelah selesai atau dalam masa Sebelum, perencanaan itu? sebelum. Belum ya. Jadi perencanaan itu kami udah buka dulu. Kan biasanya kami tahun depan itu udah kami udah tahu apa aja toh yang mau dibeli.
Nah, itu kalau misalnya ada vendor-vendor menawarkan trial aja gitu ya. Tapi nggak Trial semua ya. mau gitu ya. Nggak Nggak semua mau mau. gitu. Soalnya tanda kutip nggak tahu apakah ada sesuatu apa enggak. Saya selalu bilang gini, kalau nggak ada nggak mau di trial, berarti ada sesuatu kamu itu di balik itu. Itu ke perawat-perawat yang mereka lakukan di ruangan tak gitukan aja. Jadi mereka oke-oke aja untuk trial dengan barang yang baru. Begitu, Mas Oke, Tommy. siap, matur nuwun, Bu Kris. Ya, ya, Matur nuwun, Pak Kuswoyo. Ya, Pak Musi ada Ibu tambahan? semuanya. Pak Musi kok nggak anu ya? Ya, pengalaman ini saya gara-gara ikut Bu Kris ini kemarin, gas dapat harga yang lumayan Bu. Kontrak payung juga Bu. Ikut caranya Bu Kris pokoknya wes, ampuh lah. tahun depan itu pusing saya. Ya. Pokoknya saya ikut Bu. Bu Dirnya udah nagih ini. Lanjut Bu ya ke penanya ketiga ada Pak Sudirman. Iya, ini Mas Dirman, Pak Dirman. Ya, silakan Pak Halo. Dirman. Oh, dia pergi nih. Bisa, bisa. Halo, sudah dibunyikan tapi nggak anu. Nggak jelas Pak. Halo Mas, Pak Gus. Oh ya siap, monggo. Pak Gus, gimana suaranya Pak Gus? Jelas, 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 Bagus. jelas. Saya sebenarnya mau nunjukin wah. Sore Bu Kris. Sore-sore masih semangat Halo. meskipun kita. Halo, halo. Halo. Iya. Halo Bu Kris. Langsung nih Halo, Bu ya halo. untuk memberikan kesempatan pada teman-teman yang lain. Oke, oke. Ini sinyalnya Pak Dirman agak ngelak ini. Halo Off Bu cam Kris. aja Pak. Off cam aja nggak apa-apa Pak. Sinyalnya Coba nggak off cam. bagus Ya. ini. Oh, Nih Pak Gus, Bu Kris. Gimana suaranya kedengaran? kedengaran, udah. Gimana Pak? Halo. Ya, gimana Pak Gus? Jelas Pak, cuma agak ngelak. Mungkin Halo ya Bu off Kris. cam aja Pak. Videonya Ya, off aja. ya. Ya. Nah, coba Pak. Yuk. Gimana Pak Gus? Ya, jelas. Jelas Lanjut. sekali. Oke Bu Kris, langsung nih Pak Gus izin langsung. Makasih nih Bu Kris, sebenarnya rasanya mungkin nanti kami akan ngundang khusus deh kayaknya untuk kami di Ketapang nih Bu Kris. Iya. Mungkin Siap, pada siap. kesempatan kali ini makasih. Ingin mengetahui sedikit aja Bu praktek di rumah sakit di Klaten, bagaimana langkah-langkah Ibu dengan tim mungkin barangkali untuk melakukan efisiensi di dalam perencanaan dan pengadaan BMHP mungkin barangkali itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi tertarik tuh Bu Kris terkait dengan kontrak payung. Seperti apa Bu? Mungkin karena kami nggak punya duit nih Bu Kris, jadi kami sekarang pikirannya bagaimana supaya efisien dengan kemampuan keuangan yang ada, tetapi pelayanan tidak terganggu, ya kan? Kemudian yang ketiga, cerita konsolidasi nih Bu. Kalau memang ada informasi terbaru, barangkali juga kami ikut bergabung. Bagaimana juga tujuannya nanti untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan di rumah sakit. Jujur Bu, sekarang kami masih punya utang. Mungkin itu Pak Gus. Pertanyaan dari kami 3 aja barangkali. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Monggo Bu Kris. Ya, 3 tapi banyak ya. Ya, pasti di dalam perencanaan untuk tahun depan gitu ya Pak Dirman ya. Terima kasih pertanyaannya luar biasa ini. Jadi untuk mengatakan efektif dan efisien gitu ya. Berarti kan ini akan menyeluruh nih. Semuanya kebutuhan kita dan uang yang ada itu seperti apa. Dimanfaatkan juga ke pasien. Apakah semua termanfaatkan atau tidak gitu.
Jadi kalau misalnya kita kan pengusulan dan kemudian keuangan kita seperti tadi saya di Bagan itu udah jelas. Kita itu merencanakan pembelian BMHP untuk tahun 2027 itu berapa? Kan sekarang kita udah ya. 2027 itu berapa sih gitu. Bulan Maret kan kami udah ngumpul gitu ya. Kemudian uang kita berapa? Kemudian BMHP itu kan kita udah lihat 3 tahun ke belakang. Kita rata-rata kebutuhan kita untuk BMHP dari 1 sampai tadi kan ada dari faktor pendukungnya juga. Kira-kira yang harganya mahal itu berapa, rata-rata nanti dibutuhkan berapa. Kita misalnya dengan metode-metode yang nanti untuk perencanaan pengadaannya yang kita lakukan kebutuhan 1 tahun itu kita berapa untuk misalnya kita pakai yang metode konsumsi yang dipakai dengan juga pendukung baik ABC maupun VEN tadi. Itu sehingga nanti teman-teman sudah yang farmasi sih wes oke lah Pak Dirman kalau hal-hal itu. Tetapi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kalau BMHP rasanya nggak akan seperti obat gitu ya. ED-nya akan lebih panjang gitu. Itu apa yang kita beli, kemudian karena giur manisnya tempat yang lain menawarkan, kemudian ini tidak dipakai. Sehingga kalau jelas nanti kontrak kita pasti kontrak satuan. Kenapa tadi Pak Kos mengatakan kontrak payungnya itu misalnya ya bisa aja kita tidak hanya kontrak 3 bulan, tapi bisa kontrak payungnya 1 tahun sekalian. Yang kita ikat misalnya 2026 udah langsung kita ikat harganya tok gitu ya. Tapi nanti perkiraan penggunaan kita akan sekian nih gitu. Iya. Makanya dengan sekian itu biasanya saya akan tawarkan, mau nggak karena ini BMHP nggak obat lebih dari 1 tahun gitu. Kalau lebih dari 1 tahun kamu mampu, kenapa enggak gitu. Misalnya kemarin masih gayanya awal itu bilang, wah ini suhu politik macam-macam gitu. Tapi akhirnya setelah kita market sounding bareng-bareng di Zoom, dan itu dengan beberapa vendor, mereka mengatakan mampu, kita 2 tahun, 2 tahun bisa semua. Akhirnya ya bisa semua, dan kita memang kan harus dengan mereka itu menyiapkan, kalau misalnya kita butuhnya katakanlah 1.000, sampai Desember ya kita tidak kemudian 1.000 harus disiapkan di awal, tetapi nanti kita bisa bagi-bagi sama mereka gitu. Dan kemarin rumah sakit yang terus terang ini saya sekalian misalnya nggak ikut konsolidasi kok nggak bisa ya kita nego dengan harga segitu. Lah kami yang mengikatnya kan yang 44 rumah sakit nggak mengikat untuk yang lain. Tapi kalau misalnya vendornya mau dengan harga itu ya silahkan nggak apa-apa. Nah, itu yang memang tadi di pertanyaan nomor 3 konsolidasi itu kan kita mengikat gitu ya. Misalnya kami 44 rumah sakit ya, kami ikat 44 rumah sakit untuk jangka waktu misalnya 2 tahun dengan harga yang flat, nggak naik gitu. Dan keterjaminannya, karena kalau misalnya Pak Kos ikut gitu, dari 44 rumah sakit itu yang one prestasinya tempatnya Pak Kos ya, semua akan one prestasi dia nggak akan berani. Maka ketersediaan layanan tidak sampai putus itu di situ. Di situ. Biasanya kami konsolidator itu udah kuat sampai di situ. Kalau yuyu putus satu, wah semuanya pasti akan putus. Kalau besar, jaminannya bareng-bareng kita akan, ini mikir dia gitu ya. Wah jaminan pelaksananya sekian banyaknya, sekian rumah sakit, besar-besar yang tipe aja sekian gitu. Nah itu kan otomatis dia bisa gagal total di situ. Maka pasti dia hanya, Bu saya mampunya yang ikut konsolidasi aja, yang enggak konsolidasi saya nggak mampu gitu ya udah. Nah itu di situ. Kemudian kalau tadi saya singgung sudah sekalian kontrak payung Pak Dirman, jadi itu kekuatan kita. Kalau misalnya apapun sebetulnya tidak hanya di BMHP, tadi saya sempat mencontohkan yang lain. Kalau nanti menentukan 1, 2, 5 dan sebagainya 10 tahun gas medis itu mampu 10 tahun. Tapi saya yang deg-degan sendiri, udahlah 5 tahun aja ya nggak 10 tahun gitu. Makanya terus dia mau dengan harga yang saya pikir terbaik di situ. Dan saya memang memilih prioritas yang punya pabrik daripada mereka yang tidak punya pabrik. Karena nanti kalau COVID,
kita nggak punya gas, ngemis-ngemis kepada yang punya pabrik itu saya kayak tahun dulu itu nggak bisa gitu, nggak mau melayani karena dia ngelayani itu yang kontrak dengan mereka. Makanya tahun ini benar-benar saya prioritaskan punya nilai plus kalau yang punya pabrik. Ya kan kita nggak diskriminasi karena kita punya justifikasi dari LKPP boleh aja Bu Kris nggak apa-apa gitu ya udah itu Pak Dirman. Jadi perencanaan benar-benar kalau sudah kan ini sudah kebutuhan rutinnya, tinggal nanti kita ada pengembangan pelayanan aja atau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu pola penyakitnya ya kita ikuti aja tinggal kita nambah gitu. Gitu Pak Dirman. Oke. Oh iya, Bu Kris, makasih. Tadi yang trial yang BMHP tadi gejolak internalnya ada nggak, Bu? Enggak. Nggak ada ya. Kami Gimana fair makanya aja. Karena kami kami nggak masih punya ada kepentingan. kami masih ada pesanan-pesanan tertentu dalam tanda kutip, Bu Kris. Nah itu kalau ada intervensi susah. Tapi kalau kita semuanya oke, transparan, kita nggak ada masalah. Aku tuh udah dibisikin Pak Dirman, Pak Kos waktu kita pelatihan di CCMS itu. Lah itu ya kayak gitu. Kalau susah, kalau ada pesanan-pesanan ya, ada intervensi susah. Kalau Tetap kayak nggak bisa gitu saya jalan. selaku PPK mundur, saya bilang gitu sejak kemarin dengan Pak Dirman sekian hari itu, 5 hari pelatihan itu. Maka saya cerita itu susah jadi PPK nanti dia tinggal dada-dada, kita yang kena gitu. Makanya kalau kalau dengan tadi Bu Dwi Jatim mengatakan subjektif kah? Nah, kalau respondennya semakin banyak ya kita nggak akan dikatakan subjektif kecuali hanya beberapa orang dan itu teman bestie kita ya pasti itu beda gitu. Itu. Gitu Pak Derman. Berani Yo, menolak makasih enggak? Bu Itu Kris. aja. Ya, Bu. Ya, berani menolak enggak gitu. Iya, nanti kayaknya Nanti harus diundang panas khusus nih biar bisa bicara lagi diskusi dengan teman-teman di rumah sakit. Oke, siap. Ya, Terima ya, kasih. makasih Bu Kris, makasih Pak Gus. Siap, Nah, sama-sama Pak Firman. Izin Bu, ini di chat Zoom ada tapi yang resen 2. Kita habisin resen dulu aja Bu ya. ya. Oke, siap. Monggo Bu Yaniat dari Biro PBD Jawa Timur. Assalamualaikum, Kris. Waalaikumsalam. Ya, selamat Yang siang. Pengapunten Bu Kris, ini saya yang biasanya WA Ibu. Ini ingin nggih, Bu, ini ingin di-spill Bu untuk yang karena kalau konsolidasi itu kebetulan kan dari KPK nggih, itu kan ada MCSP. Nah, itu di beberapa rumah RSUD di daerah itu kan diminta untuk konsolidasi di sektor kesehatan. Nah, kemudian kemarin itu kan ada surat nggih Bu yang dari Kementerian Kesehatan itu menyatakan ingin mengajak teman-teman dari RSUD juga. Nanti kalau boleh di-spill, Bu, nanti rencananya dari Kementerian Kesehatan ini melingkupi apa saja ya, Bu? Obat dan BMHP atau apa saja? Karena kan kalau nanti kami juga diminta untuk planning konsolidasi di sektor kesehatan, ini kan buatan jumbo ini, Bu, buatan tabrakan ya, atau ya. bagaimana strategi kami. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua ini tadi Ibu kan sharing masalah untuk seharusnya kalau untuk KSO alat itu kan memang seperti sistemnya tuh cost per test gitu Bu nih. Jadi cost per test itu mungkin kalau di Kementerian Kesehatan apa mungkin diawali dengan beauty contest kemudian di ranking atau bagaimana nih Bu kalau boleh di-spill juga. Baik sekian aja Bu, pertanyaan dari saya matur nuwun. Ya, Mbak Yania. Jadi terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi nanti memang ada kebijakan Pak Menteri. Pak Menteri itu kan sebetulnya kami itu kalau boleh usul itu kan per regional. Pak Menteri pengennya nanti semua harga sama gitu ya. Karena beliau memikirkannya itu kayak kalau saya pada waktu di Bank Mandiri gitu. Padahal Bank Mandiri ini kan uang ya. Sementara kalau nanti kami ngirim kemana-mana misalnya info saja gitu. Itu kan berat ya, masa mau di harga sama. Kemudian kemarin kami sepakat dengan Farmalkes, saya langsung ke Kementerian Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan, saya matur bahwa saya kontak sih, langsung saya kontak ke Bu Berta bahwa ini nggak mungkin Bu kalau satu harga. Oke, satu harga barangnya, tapi ongkirnya nanti dikeluarin dari harga itu.
Maksudnya tidak melekat pada harga langsung satu satu harga. Misalnya kan ini kita punya wilayah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lah ini kan nggak mungkin kalau harganya cuma satu. Maka nanti harga harga barangnya, loh Pak Dirman, harga barangnya itu satu, tapi nanti ongkirnya beda-beda. Itu. Kemudian kalau nanti ke depan seperti apa, sementara ini memang kami lakukan adalah obat dan bahan habis pakai. Dan memang nggak gampang menurut saya pengennya regional seperti saran LKPP. Jadi nanti regional-regional masing-masing, misalnya Jawa Tengah gitu ya, itu bisa sendiri, Jawa Timur bisa sendiri. Karena kalau nanti tidak sama di dalam konsolidasi itu karena pengaruh juga. Misalnya tempat saya itu rata-rata kemarin itu bayar 13 hari. Sama Pak Menteri disuruh mundur lagi, uangnya bisa diputarkan. Tapi kan saya nggak dapat harga terbaik. Tapi kalau ada daerah yang nanti bayarnya atau vertikal aja lah, yang pernah ulang tahun gitu, kan akan beda harga. Karena kalau bayarnya nggak cepat, itu mereka itu nggak akan memberikan harga terbaik. Nanti kalau market sounding pasti akan mereka, wah kalau rumah sakit itu bayarnya begini Bu. Makanya sampai saya kemarin bilang, bisa nggak Joglosemar kasih bonus nih? Saya sampai gitu, karena kami itu cepat-cepat dibanding yang lainnya gitu. Ya oke Bu, nanti kami diberikan hibah. Ada yang bilang begitu juga. Karena kan kami dapat prestasi nih bisa bayar 13 hari. Ada teman juga hanya seminggu, ya oke aja gitu. Tapi kami rata-rata adalah 13 hari untuk bayar ke vendor itu. Nah kalau rumah sakit yang lain nanti bayarnya lama itu juga susah. Atau misalnya di kami clear, tapi di tempat lain masih memikirkan, oh ini loh, nanti saya dapat apa? Padahal kalau kami kayak begini, fight-fight betul. Gitu. Itu yang memang harus dipikirkan sampai dalam sebetulnya, nggak hanya sekedar konsolidasi gitu. Kemudian juga untuk eh, tadi, kalau kita bayar per tesnya, per p-tesnya, itu kan kita tetap namanya pengadaan tetap kita kompetisikan, Mbak. Jadi tetap kita kompetisikan dari mereka, misalnya gula berapa gitu ya. Kalau nanti misalnya sampai darah rutin lengkap berapa dan sebagainya itu. Masing-masing ini kira-kira berapa untuk malaria dan sebagainya, HIV tes, narkoba dan sebagainya itu bisa aja kita minta ke mereka, kita kompetisikan aja. Sehingga dari situ kan kita udah ngomong nih, kami hanya layanan, kan kami tidak mikir alat dan sebagainya, ini tempatmu di sini dan sebagainya gitu. Ini lebih enak itu, ya. Kalau nggak punya kepentingan sebenarnya tinggal itu aja gitu. Karena kita nggak mikir sampai maintenance dan sebagainya, itu lebih mahal sekarang barang-barang itu. Cup aja MRI sudah berapa M, belum nanti cat lab. Aduh, besar-besar ya itu. Maka begitu, tetap semuanya adalah dikompetisikan. Begitu Pak Kos, Yan, Mbak Yani Ardia Ayu. Undang-undangannya apa ya ini ya Mbak Dia? Oke Bu, Mbak Yaniar. Ibu saya kemarin WA Bu, tapi belum dibalas Ibu. Nanti saya izin WA lagi nggih Bu nggih, Ya, konsultasi. jadi kalau Nggih. misalnya Surabaya mau ini sendiri dulu enggak apa-apa. Dorong dulu Oh, aja. Nggih, Nah, ini kan sudah running sih Bu. Cuma kan kemarin ada surat, kemudian dari Dinkes itu kan Bupo. Nah, saya bilang, ayo kita harus koordinasi dengan Bu Kristin dulu mungkin yang lebih dekat nggih Bu nggih, yang dari ke Jawa Tengah itu kira-kira gimana untuk progresnya di tahun depan kan kalau kita sekarang sudah jalan. Karena juga tadi Bu masalah harga. Harga itu kan juga khawatirnya Bu dalam satu regional ada harga berbeda. Itu kan apa nggak jadi masalah nanti kita tuh juga memikirkan hal seperti itu selain efektif efisien gitu Ngi. kalau harga itu kan tidak bisa, ini perbandingannya harus Apple. Maaf ya Pak Kos, langsung aku jawab. Iya, nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Kan kalau kami kena auditor, itu kami jawab. Karena apple to apple. Gak bisa. Misalnya saya pernah kena masalah reagen. Hargaku lebih mahal Rp500 daripada badan laboratorium di Jogja. Lah mereka jumlahnya lebih banyak. Tetapi gitu ya, kami itu lebih sedikit.
karena mereka provinsi. Ya wajar gitu. Sehingga kami memang aturkan. Kalau mau masalah harga ya apple to apple gitu. Kalau misalnya konsolidasi dengan volume sekian besar ribuan, kalau dengan hanya satu rumah sakit yang beli, ya jangan jangan kemudian disamakan. Itu yang kita selalu ngomong dengan para auditor dan itu mereka paham kok. Pokoknya dengan auditor itu bagaimana kita tidak hanya bisa menerima langsung gitu, tapi kita harus paham dulu gitu. Jadi kenapa mereka lebih mahal, kenapa dia lebih murah? Ya kalau mau bandingkan apple to apple gitu. Itu Pak Kos, Mbak Dia. Iya. Oke. Itu Izin pokoknya itu katanya Jawa Timur ada yang sudah konsolidasi kecil-kecilan. SLG itu kayaknya sudah kayaknya. Oh ya. Jawa Timur nggih. Kediri ya, Kediri. SLG itu sudah kemarin, baru kemarin. Kalau provinsi UOBK niki Bu yang sudah jalan dengan RSUD Dr. Sutomo 4 kan ada 14 rumah sakit. Ini kita yang sudah running tahun kesekian. Ya, kan Sutomo itu memang kita dorong ya untuk bisa Nggih. mengajak rumah sakit daerah yang di Jawa Timur. Memang ah, kita ditelepon direkturnya untuk ikut di kita, oke. Tapi kan kita minta mereka memekarkan di Jawa Timur gitu loh. Nah itu, tinggal nanti, oh kalau kemarin HPS-nya di Jawa Tengah sekian, dia dicoba berapa, nanti kalau volume dia berapa gitu. Cuman masalahnya kan ini kalau misalnya kita Jawa Tengah itu punya rumah sakit vertikal tipe A-nya besar-besar. Nah nanti Jawa Timur misalnya punya rumah sakit tipe A yang besar berapa, kalau misalnya volumenya sama sih enggak masalah gitu. Gitu, Mbak Yaniar. Nggih. Oke, Ngoten oke. Bu. Ye, Izin Bu Kris, waktunya udah lanjut. habis Bu Kris. Pak Ya Muji, lanjut Pak pripun Pak Gus. Muji? Masih ada satu ya, tergantung Satu ya, Kasihan nih. ya Iya. tergantung satu, ada waktu siap. nggak nih, Chris? Terakhir Bu Kris ya. Ya nggak apa-apa. Ya, siap. Monggo Pak Muzakir, silakan. Terima kasih Pak Ya atas sama-sama Pak. kesempatannya. Eh, Bu Kris, selamat siang Ya nih, Bu Kris menjelang sore. Kami siang-siang. dari Aceh nih, Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren nih, Bu Kris. Aceh. Aceh. Ya ya. Ini Bu Kris yang ingin saya tanyakan masalah KSO. Selama ini kan kita kontrak nih KSO, terutama untuk yang reagen laboratorium nih, Bu Kris. Ini kan harganya ini kan melebihi dari harga dari katalog nih, harga resmi ya katalog. Apakah ini pengadaannya kontrak KSO ini menyalahi aturan atau bagaimana? Itu yang pertama, Bu Kris. Yang kedua, apakah TMHP yang kita adakan di pengadaan ini apakah harus sesuai dengan permintaan user? Karena user kita kan banyak nih, mulai dari dokter DPJP maupun perawat. Perawat mungkin yang BHP umum seperti masker, sarung tangan yang di UGD itu. Nah, itu mungkin apakah kita harus sesuai dengan spek spek mereka minta atau apa bisa kita tentukan di pengadaan selaku kita di bagian pengadaannya di jalur pengadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu Kris, bagaimana teknis kontrak payung nih, Bu? Mungkin nanti kalau memang nggak bisa di event ini bisa di kita nanti bisa berkomunikasi dengan via WA Bu ya atau dengan pertemuan yang lainnya. Kemudian untuk pembayarannya Bu, kontrak payung ini bagaimana? Apakah kita bayarnya per tahun atau 6 bulan bagaimana ini Bu? Sehingga mereka bisa menyalurkan BMHP ke kita dengan harga yang flat selama setahun. Mungkin ini aja Bu yang bisa kami tanya. Oh satu lagi Bu, Eh, Ibu katakan tadi BMHP, pengadaan BMHP di Ibu kan harus Ibu prioritaskan yang punya pabrik sendiri kan Bu? Ini bagaimana ini Bu kalau yang seandainya ada distributor, sekarang kan banyak Bu distributor yang tidak punya pabrik sendiri, tapi mereka menjamin keberadaan apa BMHP yang kita minta. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih Bu Kris, Pak Kus Oyo. Terima kasih. Ya, monggo Bu Kris, silakan lanjut. Oke, siap-siap. Ini soalnya aku di chat kok lihat juga banyak ya untuk Iya, kertas kerja nanti mungkin kami share aja ya. iya Bu. Kemudian sebelum itu ya, sebelum menjawab Pak Muzakir. Jadi untuk misalnya
Perhitungan Eh, kebutuhan obat itu juga. iya, tadi saya udah aturkan kalau itu ya, contoh-contoh dan Hmm. standarnya kan sebetulnya sudah ada teman-teman di farmasi sih oke kalau itu. Kemudian kalau yang belum masuk ditayang di e-katalog ya nanti sebetulnya ini cepat kok kalau misalnya bisa ditayangkan di e-katalog gitu. Yang penting kan awal dikurasi dulu gitu ya. Kalau kalau ini sih nggak masalah, tayang itu tinggal sebentar gitu. Saya biasa juga meminta teman-teman karena kebetulan kami kenal dengan teman-teman di sistem ini, kita butuh ini gitu ya, mereka kita dorong. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tidak hanya para vendor yang main, tetapi kita bisa membantu mereka begitu. Kemudian aku jawab yang Pak Muzakir, untuk KSO kalau di e-katalog harganya segitu gitu, kita kok lebih tinggi, kenapa? Ya kita nego gitu. Lah apakah pada waktu sistem KSO itu, kan KSO itu sebetulnya saya juga selalu, kalau misalnya ada HD itu kan kita juga mini kompetisikan gitu loh. Contoh ada beberapa yang bisa dimini kompetisikan, kenapa tidak dimini kompetisikan? Soalnya banyak, lab-lab itu juga banyak, tidak hanya milik dia gitu. Yang penting seperti tadi Pak Dirman, tidak ada pesanan. Sehingga kita bisa lakukan dengan kompetisi. Itu. Itu Pak Muzakir. Kemudian untuk spek, spek itu kita minta mereka membuat standar dulu. Jangan menyebut merek A, B, C. Jadi kalau misalnya masker 3 ply gitu ya, kemudian itu yang salah satu contoh aja. Kalau kalau kita yang teman-teman di pengadaan kan tidak akan paham spek. Tetapi kita sebenarnya selaku pelaku pengadaan itu akan semakin paham gitu. Oh, kalau medis tuh, kalau misalnya N95 seperti ini, kemudian dia harus lolos misalnya dari lab gitu ya. Kemudian tuh hanya 2 play itu nggak bisa, ini harus 3 play dan sebagainya. Itu jadi user itu harus membuat standar spek. Begitu ada presentasi, spek-spek ini tinggal plus minus gitu ya. Kalau memang nanti kita tindak lanjuti ke trial, kita baru trial. Jadi tidak boleh menyebut merek apapun untuk pada waktu pengadaan kalau misalnya perlu trial. Ya, itu. Kemudian untuk kontrak payung itu yang diikat hanya harga Pak. Nanti setelah itu ada kontrak pembelian namanya atau SP oleh PPK. Misalnya saya eh, dengan Infuset gitu ya. Infuset setahun itu kira-kira 100.000 unit. Itu saya bagi aja misalnya, oh ternyata saya ada yang bulan ini, oh bulan April ini saya butuh banyak, nanti bulan Mei berapa lah. Kemudian pembayarannya setiap kali misalnya barang itu datang kami bayar. Ya, ada juga ini contoh saya kontrak selain BMHP. Misalnya per termin setiap bulan untuk jasa itu saya kontrak 3 tahun. Ya udah, nanti setiap bulan itu untuk cleaning service atau sebagainya itu ya kami lakukan termin per bulan yang kita bisa lakukan. Kalau untuk BMHP dia bisa bulanan, bisa sekali kirim kalau misalnya banyak sebulan ngirim sekali atau sebulan bisa kirim 2 kali, tergantung kita aja. Jadi perjanjian PPK dengan vendornya itu. Maka itu. Kemudian BMHP, tadi saya contohkan gas medis gitu ya. Gas medis itu kalau saya butuh yang langsung produsen. Kalau memang di BMHP dia distributornya bisa menjamin nanti bahwa dia bisa untuk ketersediaannya menjamin pelayanan kita ke pasien ya nggak masalah. Kalau tadi saya contohkan gas medis kaitannya kayak COVID, saya nggak besok nggak mau. Kalau kita sih nggak minta ya kalau ada COVID lagi, tapi kita nggak mau ada COVID terus kemudian kita melaksanakan memilih vendor yang salah gitu. Begitu Pak Kos, matur nuwun. Ya, itu Pak Muzakir Kayaknya ya. sudah ya. Ya, sudah Bu. Kertas kerja mungkin Waktunya share di nih Pak. grup ya. Ya, Waktunya siap, Mas Pak. sebenarnya ada yang Iya. apa
Maksudnya saya mau nanya lagi. Nanti aja lah Pak. Saya materinya nggak bisa saya buka nih Pak. Minta nomor HP-nya dong Bu Kris. Sudah ada di materi. Materi nggak bisa saya buka nih Bu. Di PowerPoint-nya. Oh, oke. Ya, nanti kami share lagi. Saya Oke. kirim di chat Zoom ya. Sudah, monggo silakan di copy. Kebaca? Ya, Bapak Ibu, nomornya Bu Kris itu silakan saya tulis di chat Zoom. Izin Bu Kris ya, merepotkan Bu nanti Bu, Ya, barangkali itu sudah banyak itu. Ya, demikian Bapak Ibu. Sebenarnya materinya masih banyak yang tanya saya kira terkait BNHP, konsolidasi, kontrak payung dengan Bu Kris ini nggak akan selesai. Ini mungkin berapa ya, 20 jam pelajaran aja nggak cukup Bu. Masih haus banget Bu. Ya, sebelum ke Bu Kris mungkin Pak Muji ada yang disampaikan Pak Muji? Eh, Terima kasih Pak Kuswoyo, Bu Kris, dan Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan Bu Kris memang masih tidak cukup dan waktu yang singkat ini ya. Tapi tolong bisa juga dipelajari di banyak YouTube ya. Di Bu Kris ada beberapa YouTube-nya sudah kita tayangkan, itu bisa dipelajari. Demikian saya berikan terima kasih pada Bu Kris, Pak Kuswoyo, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Ya, Bu Kris silakan closing statement-nya Bu. oke. Terima kasih Bapak Ibu. Pokoknya kita menjadi pelaku pengadaan khususnya untuk pengadaan BMHP gitu ya. Kita perlu perencanaan dan kita koordinasikan dengan para user sehingga kita pengennya nanti gitu. Kita butuhkan bahwa benar-benar bukan keinginan tapi kebutuhan dan perencanaan yang tepat itu akan menghasilkan hasil yang tepat juga gitu ya, tepat tujuh, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat juga jenis waktu, sehingga goal kita akan tercapai. Makanya harapan saya sebagai pelaku pengadaan, mari kita punya inovasi-inovasi di dalam pengadaan ini, tidak hanya sekedar menjalankan sesuai ya biasa-biasa aja gitu. Kita jadilah manusia-manusia yang luar biasa dengan penuh inovasi. Begitu Pak Kos, terima kasih. Masih mati. Di mute. Ya, demikian Ibu. Terima kasih Bu Kris. Ya, Ya, Bapak Ibu, demikian webinar kita pada kesempatan siang sore hari ini. Seperti seperti tadi suhu bahwa videonya Bu Kris sudah banyak. Silakan dicari di YouTube-nya MS. Materinya ada banyak. Kalau belum puas bisa mungkin langsung japri ke Bu Kris. Kalau Bu Kris belum jawab, mungkin karena kesibukan Bu Kris ya. Karena narasumber nasional, ya. jadi yang dilayani bukan hanya 1-2 orang. Kadang saya japri Bu Kris saja, ya sekarang jawabnya besok. Ya karena kesibukan Bu Kris ya Bu ya. Jadi seperti yang tadi Bu Kris sampaikan bahwa kita tetap harus berinovasi, tapi jangan lupa juga legal logisnya bahwa semua ada aturannya, ada aturan mainnya, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, itu warning kita. Dan pengadaan akan lebih enak kalau kita tidak punya kepentingan. Itu Bu Kris ya. Jadi yang penting nggak ada kepentingan, nggak ada apa-apa, kita nggak akan tersandra oleh siapapun. Nah, seperti kemarin sedikit cerita Bu sebelum tutup. Jadi kita diperiksa BPK, kok instalasi gas medis sama pembelian gas medis hanya ke vendor ini. Saya sampaikan, ini kontrak apa yang tahun kapan? Tahun 2023. Harganya utuh. Volumenya, ya volumenya terserah kebutuhan kita dong Pak. Ya benar, harganya utuh saya bilang gitu. Oh ya sudah, aman. Ya. Jadi ilmunya Bu Kris sudah kita ambil, alhamdulillah lancar. Jadi untuk rumah sakit karena PLUD itu ada fleksibilitas, kita pakai fleksibilitas tapi sesuai aturan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Muji atas kesempatannya untuk mendampingi Bu Kris pada sore hari ini. Dan mohon maaf manakala ada kesalahan dalam saya mendampingi Bu Kris. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di hari Senin dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi juga Pak wabarakatuh. Muji.